Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak, masih ingat? Berarti lupa. Salam guru penggerak, kita sama-sama bergerak, tergerak, menggerakkan. Ulangi satu lagi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Di pagi yang berbahagia dan bersemangat ini, kita sama-sama harus tetap semangat. Kembali ke flashback bagi yang sudah lulus, juga saya kembali seperti semula. Kita akan mendengarkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang di sekolah kita yang akan dilaksanakan oleh Ibu Risti Aulia SPD dan Bapak Karim SPD. Untuk yang pertama nanti akan kita dengarkan dari Bapak Abdul Karim SPD. Nah, di sini kita buat sekalian setelah ini adalah kita mengadakan pembentukan komunitas. Di dalam istilahnya kita juga pembentukan komunitas praktisi di sekolah kita. Itu setelah kita selesai laksanakan yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Karim dan Ibu Risti Aulia. Untuk Bapak Ibu guru, dalam kesempatan ini saya meminta juga yang kemarin di-sharekan oleh Pak Rio untuk dikerjakan, minta tolong nanti malam di-sharekan aksi nyata dari Bapak Ibu guru semua. Itu saja dari saya. Kita sama-sama dengar. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan tentang budaya positif dari Ibu Risti Aulia, di mana Ibu Risti Aulia adalah CGP Angkatan 9 yang sedang melakukan pendidikan program guru bergerak, dan sebagai tugas aksi nyatanya beliau berbagi pengalaman dan praktik baik yang sudah dilaksanakan, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, kepada Ibu Risti Aulia SPD kita persilakan. Budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi baik berupa semangat, terus sarana prasarana. Juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau mendukung kami, mungkin dibawa ke sini, ayo tolong dulu, mau gitu. Terima kasih. Baik, lanjut saja Bunya. Karena ini slide-nya panjang, saya sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Apa sih yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1 di PGP Pendidikan Guru Penggerak ini. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti program Guru Penggerak sedikit mengingat lagi, dan untuk teman-teman yang belum mengikuti program Guru Penggerak ini bisa termotivasi. Saya merasa beberapa
2 bulan ya Bang ya, saya mempelajari modul 1 ini, saya memahami, saya merefleksi diri. Ternyata kenapa sih filosofi KHD ini digunakan saat ini? Mungkin kita flashback dulu ya, zaman kolonial dulu. Pasti berbeda, pendidikan zaman kolonial sama zaman sekarang itu pasti berbeda. Mungkin saya sedikit bertanya kepada teman-teman semua, seperti apa sih pendidikan di zaman kolonial dulu gitu? Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Ibu Anggi, seperti apa yang Ibu ketahui dari sejarah-sejarah? Umumnya pendidikan di Indonesia itu hanya bisa dirasakan oleh kalangan-kalangan yang di atas, istilahnya yang mempunyai strata dan di atas. Jadi yang pribumi-pribumi belum bisa mengucap atau menikmati pendidikan semestinya. Jadi mereka itu hanya belajar dengan lingkungannya sendiri, tidak di istilahnya tidak di sekolah. Itulah menurut pendapat saya bagaimana pembelajaran pada masanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Anggi. Betul sekali ya Bapak Ibu, kalau zaman dahulu itu pada zaman kolonial itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Sementara rakyat-rakyat biasa ya hanya belajar dari pengalaman hidup di sekitarnya. Nah, dengan keadaan seperti itu, karena istilahnya pendidikan itu mahal di zaman dahulu, jadi ketika ada orang berkesempatan belajar, nah banyak sekali kita lihat slogan-slogan kalau zaman dahulu itu penuh kekerasan ya. Karena apa? Karena kesempatan untuk belajar itu sedikit. Jadi kalau sudah belajar, orang tua tuh benar-benar kamu harus belajar, harus bisa. Nah, benar-benar kita itu ditempa dengan baik fisik ya, guru-guru di kelas seperti apa, kalau yang salah langsung dipukul, terus kita di rumah sama orang tua disuruh belajar, karena memang kesempatan untuk belajar itu sedikit. Nah, kenapa sekarang lahirlah filosofi KHD ini kembali dan adanya Merdeka Belajar? Karena apa? Karena kalau di zaman kolonial itu tidak salah sebenarnya dengan cara belajar, cara mendidik keras itu tidak salah. Karena keadaan saat itu mengharuskan seperti itu. Karena kesempatan belajar sedikit, jadi kita harus memanfaatkan. Nah, kalau untuk zaman kolonial yang penuh peperangan, itu masih masuk dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita gunakan pendidikan di zaman kolonial, itu akan lahir generasi yang pembangkang. Nah, makanya kenapa di Merdeka Belajar ini Mas Menteri menghadirkan filosofi KHD sebagai landasan pendidikan. Mengapa di sekolah penggerak, di guru penggerak itu harus memahami betul filosofi KHD ini. Mungkin sedikit lanjut dulu Bu apa? Ya, nah di filosofi KHD ini yang paling utama dimunculkan itu adalah karakter. Ya, kenapa karakter itu harus dimunculkan pertama? Karena dengan tadi seperti sudah disampaikan ada keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, itu fungsinya bagaimana bisa menumbuhkan karakter sedini mungkin. Karena kenapa? Kalau sudah ada karakter di dalam diri kita, ada karakter bahwa kita meyakini suatu nilai, maka ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada lagi dorongan seperti reward, seperti takut kena hukum, karena itu muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Nah, seperti itu juga kita berharap di Merdeka Belajar ini, kenapa kita harus mengapakan budaya positif di kelas, karena supaya anak itu belajar karena kemauan, bukan karena keadaan, bukan karena tuntutan dari orang tua. Nah, dalam sesi ini saya akan menyampaikan, mungkin saya agak sedikit melenceng dari slide yang saya ini kan, karena kalau membahas teori-teori mungkin Bapak Ibu sini semua kan sudah berpenggerak rata-rata
sudah mengenyam ilmu-ilmu ini. Saya lebih berbagi hasil refleksi saya selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelanggarnya. Nah, kenapa konsep disiplin itu sekarang berubah menjadi disiplin positif? Karena kalau disiplin itu dalam bayangan kita ada hukuman. Nah, tapi kalau disiplin positif itu dia dari dalam hati anak itu sendiri tercermin dalam tingkah lakunya di dalam kelas. Sekarang kita ke motivasi perilaku. Di sini saya pernah sharing juga ke teman-teman, mungkin pernah saya bertanya secara pribadi. Titik modifikasi perilaku teman-teman itu sampai di mana sih? Yang pertama, dua, atau ketiga? Ternyata berdasarkan hasil survei, bukan survei sih, hanya sampel ya. Ternyata mereka masih di posisi 1 dan 2. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kenapa sih kita perlu memahami motivasi perilaku manusia ini? Ini semua akan kita aplikasikan di dalam kelas kita. Nah, agar nantinya murid-murid kita sampai di level yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka belajar atau ketika mereka mematuhi aturan, itu tidak karena takut Ibu Eci marah atau takut Ibu Kepala Sekolah marah, tapi dia meyakini bahwa ketika saya disiplin, saya menghargai diri saya sendiri. Saya paham, oh saya ini pribadi yang sudah dikasih Allah bentuk sedemikian rupa dengan segala kemudahan yang diberikan, maka saya akan dari diri saya untuk melakukan yang terbaik dari yang apa yang bisa saya lakukan. Nah, kita berharap kita guru-guru di sini sampai di level motivasi yang ketiga. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan? Mengapa sih harus keyakinan? Balik lagi tadi sudah saya sampaikan, kalau keyakinan itu kita memunculkan ide itu dari anak-anak itu sendiri, dari apa yang diyakini, dia tidak merasa terpaksa. Kalau misalnya kami di dalam kelas grup lokakarya, itu keyakinan kelas itu banyak yang aneh-aneh munculnya. Misalnya memanfaatkan waktu isoma. Nah, itu kan dalam diri kita sendiri kan, kalau peraturan kan masa lebih penting lagi istirahat gitu kan. Tapi karena itu dari dalam diri kita merasa kita menghargai waktu supaya lingkungan kita pun memahami jam istirahat. Jadi ending dari keyakinan itu kita bisa memanajemen waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, itu sih kenapa keyakinan kelas itu lebih bagus ketimbang dengan peraturan, karena itu muncul dari ide-ide. Bisa ide-ide nyeleneh gitu kan, tapi nanti dirangkai menjadi kalimat-kalimat positif. Seperti ini ya, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak, artinya lebih umum ya, tidak karena ada kepentingan pribadi harus berlaku umum gitu. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa di dalam bentuk yang positif. Jadi tidak boleh datang terlambat. Nah, jadi dibuat menghargai waktu. Kalau kita kalau udah kata tidak itu kita langsung takut gitu kan. Tapi ketika menghargai waktu, oh iya ya, menghargai waktu. Nah, terus selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, apalagi kita anak SLB ya. Lebih baik sedikit, simple, tapi ya dia ingat. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya ya. Nah, terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini mungkin untuk kita di SLB ini juga PR juga ya. Seperti saya mengajar tunarungu. Ketika saya bilang, keyakinan kelas apa yang kamu ingin sampaikan? Itu tidak semerta-merta dia langsung paham. Saya harus menggali lagi pengetahuannya. Apa itu keyakinan? Kalau kelas oke lah dia tahu kelas. Keyakinan itu apa? Itu kan kata sifat. Itu sih tantangan yang saya hadapi ketika membuat keyakinan kelas di kelas saya. Saya harus memberikan informasi pengetahuan lagi apa itu makna keyakinan melalui berbagai video, berbagai narasi cerita gitu yang lebih kontekstual di anaknya gitu. Nah, itu sih tantangan yang saya hadapi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan. Yang 5 itu nomor 5 itu kekuasaan dan penguasaan. Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman pahit saya yang sampai saat ini masih menggores di hati saya ya. Itu di kebutuhan dasar pada poin kelima. Kenapa saya ingin menceritakan? Ini sebagai pembelajaran kita sebagai guru. Dulu saya itu saya ingat ya Ibu nomor 5, kekuasaan dan penguasaan. Bagaimana kita menguasai siswa butuh penguasaan, mungkin dia tidak paham gitu kan. Nah, ini cerita saya dulu ketika saya di kelas 1 SMP. Jadi saya itu SD di sebuah kabupaten yang jauh di pelosok sana. Nah, ketika SMP saya dibawa orang tua harus sekolah di Bengkulu ya, kota Bengkulu. Masuklah ke sekolah SMP favorit yang dimana anak-anak di sana sudah pintar, baik penggunaan alat-alat canggih, baik pengetahuannya gitu kan. Dan sementara saya dari desa tiba-tiba ke kota, langsung ketika itu dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya di SD saya belum pernah mengenal bahasa Inggris ya. Tiba-tiba ketika jam pelajaran itu saya masih ingat bapak itu, dan ternyata bapak itu pun pernah menjadi kepala sekolah papa saya. Saking melekatnya saya jadi ingat gitu. Jadi bapak itu tanpa mengasesmen istilahnya ya, melihat kebutuhan belajar, karakteristik peserta didiknya, dia langsung menyamakan semuanya. Jadi hari ini kita belajar memperkenalkan diri. Introduce yourself. Nah, sementara saya mendengar kata-kata itu belum pernah gitu kan, saya langsung gemetaran, takut. Apalagi kita SMP mulai sedikit vulgar lah ya, malu gitu kan. Dan disuruh memperkenalkan diri ke depan. Mungkin niat bapak itu baik, pengen melihat gitu sejauh mana kemampuan siswa-siswanya. Tapi dia sedikit tidak melihat gitu kan, asal usul atau istilahnya kodrat alam. Nah, kodrat alam siswa ini tidak semua dari kota, tidak semua lahir dari keluarga yang menengah ke atas. Jadi dia langsung menyamaratakan semuanya. Jadi saya disuruh ke depan, saya harus memperkenalkan diri, sementara saya tidak tahu gitu kan, belum pernah belajar. Dan bapak ini mungkin karena dipikirnya ini murid-murid pintar-pintar semua dari SD pilihan, ranking 1 sampai 10 semua, masa nggak tahu bahasa Inggris. Padahal tidak semua kan seperti itu. Lalu saya ke depan, saya dengan karena sedikit tahu cuman my name is Resti Aulia. Soalnya sebentar itu saya menyampaikan. Setelah itu saya nggak tahu apa lagi. Jadi teman-teman pasti melihatnya tuh dalam hati tuh, kampungan kali gitu kan. Nah, yang seumpai kali gitu, itu aja nggak tahu. Sementara yang lainnya sudah bisa my age segini, I live in, udah pandai dan seperti itu. Nah, hal seperti itu ternyata berdampak besar kepada diri saya. Kenapa berdampak besar? Mulai dari itu saya sangat tidak suka belajar bahasa Inggris. Saya sangat tidak suka belajar bahasa Inggris. Bahkan di kelas 2 SMA, ketika saya menemukan guru yang istilahnya tidak bervariatif, kebetulan saya di SMA saya aktif di organisasi OSIS, dan setiap jam pelajaran bahasa Inggris saya memilih untuk melakukan kegiatan OSIS ketimbang belajar bahasa Inggris. Nah, jadi itu kan membawa dampak buruk. Nah, kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ini? Jangan sampai kita ngejudge atau menafsirkan sendiri.
kebutuhan anak kita. Oh, kita menganggap bahwa anak ini nyampe sekolah dia cuma butuh belajar, padahal kita kan nggak tahu, di rumah dia punya masalah atau di rumah dia nggak makan makanya lesu. Makanya itu fungsi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar manusia, karena memang jangan sampai kita menanam luka di hati murid kita, karena itu akan membekas. Sampai sekarang pun saya untuk berani berdiri di depan ini butuh proses gitu, karena luka yang ditanamkan itu di depan orang ramai loh gitu, dan masa puber saya gitu, saya harus menerima hal seperti itu. Tapi saya sudah memaafkan guru itu, karena kebetulan guru itu jadi kepala sekolah papa saya, dan dia ingat dengan saya, mungkin karena saya saat itu dengan situasi seperti itu dia ingat, jadi saya sudah memaafkan. Karena setiap orang pasti punya kesalahan, tidak ada guru yang sempurna. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, pasti kita tidak memungkiri lah. Pasti kita banyak sekali di tahap penghukum. Itu manusiawi, karena kita ini masih generasi pendidikan di zaman kolonial. Kolonial apa ya? Peralihan ya. Karena kita masih di zaman itu, jadi kita sudah otomatis terdikte di dalam pikiran kita ketika orang dihukum dia akan berubah. Karena saya pun merasa tidak hanya di kelas, ke anak saya pun juga seperti itu di tahap penghukum. Bahkan ke anak sendiri itu saya lebih jauh dengan teman posisi teman itu masih juga jauh. Tapi dengan saya mempelajari modul 1 ini saya memahami kenapa sih kita tuh harus berada pada level manajer. Karena apa? Karena itu dia tuntutan zaman, kodrat zaman sekarang anak tidak bisa dikerasin, ya, karena dia seperti saya dengan Fatih, ketika saya keras, mama kok seperti itu, mama si enggak ada marah-marah. Jadi mereka sudah kreatif dengan sendirinya. Kalau zaman dulu kan ketika dimarahin diam. Kalau anak sekarang kan nggak bisa. Kalau dimarahin dia sudah berawang-awang dalam pikirannya, orang itu kok nggak dimarahi, mamanya kok baik. Nah, makanya kenapa sekarang itu kita harus berusaha pada level manajer. Jadi itu PR juga untuk saya sebagai guru. Apalagi kalau guru tunagrahita kan udah nampak kasih sayangnya. Apalagi kalau guru autis, guru tunarungu kan, sama sedikit ya masih sering kita dengan level membentak gitu kan, masuk ke penghukum. Selanjutnya restitusi. Nah, ini dia ya salah satu cara penyelesaian masalah zaman now ya. Bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu penyelesaian masalahnya bikin aturan terus dihukum. Kalau zaman sekarang itu namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi clue-nya itu memperbaiki. Terus sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi. Proses segitiga restitusi itu meliputi 3 tahap. Setiap tahapnya berdasarkan prinsip penting dari teori kontrol. Nah, jadi ini berhubungan dengan teori kontrol tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa sih di tahapan menstabilkan identitas ini kita tidak boleh lagi ngejudge kamu salah, ya, kamu salah, ini kesalahanmu, tidak seperti itu. Di tahapan menstabilkan identitas ini kita memberi penguatan kepada anak bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita langsung menghukum anak, kamu salah, itu seolah-olah kita manusia ini sempurna. Nah, tapi di segitiga restitusi ini kita menampilkan bahwa di tahapan menstabilkan itu kita harus
memberi penguatan kepada anak. Setiap orang itu punya kesalahan. Kenapa sih harus distabilkan? Karena sering kita temui ketika kita tidak menstabilkan identitas anak itu akan berbohong. Karena dia sudah takut duluan. Jadi kamu salah ya? Ya, langsung dia mengarang cerita apa supaya untuk orang tuanya paham, memahami. Nah, jadi ketika nanti divalidasi tindakan yang salah, dia akan berbohong. Dia tidak akan berani berkata jujur karena sudah takut duluan, karena sudah di-judge duluan kamu salah. Tapi kalau ketika kita menstabilkan identitas anak bahwa setiap manusia itu punya kesalahan, maka dia akan berani ketika divalidasi tindakan yang salah, dia akan berani mengungkapkan apa alasannya. Nah, ketika dia mengungkapkan apa alasannya, terjadilah percakapan yang istilahnya lebih humanis, tidak lagi mendikte anak, tidak lagi menyalahkan anak. Ketika terjadi yang humanis, maka dia akan sadar bahwa di level menanyakan keyakinan, dia akan memahami apa sih keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Nah, tadi kan kita sudah cerita keyakinan. Jadi ketika kita membuat keyakinan di kelas, ada siswa yang bermasalah, langsunglah kita lakukan segitiga restitusi ini untuk menggali keyakinan-keyakinan yang mungkin sudah dilupakan oleh anak ini. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ke depannya mungkin tahapan segitiga restitusi ini lebih bagus kita gunakan di dalam kelas kita untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah diyakini anak sehingga dia tidak akan lupa dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita sudah mulai menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, gitu kan. Selanjutnya, nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Tadi itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau program lain itu kan bukan program lain, kalau kayak menghukum, bikin aturan itu kan dia untuk menebus kesalahannya dengan melakukan ini. Tapi kalau restitusi ini dia belajar dari kesalahan. Oh iya ya, saya salah. Karena dia mendapat kebebasan untuk bercerita karena gaya humanis di restitusi ini. Dan restitusi ini tadi memperbaiki hubungan. Nah, jadi hubungan yang awalnya sesama siswa tidak baik dan mungkin hubungan dengan gurunya dia menjadi takut untuk bercerita jadi berani. Selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita di sini guru tidak memaksa anak untuk memaksakan sesuatunya. Jadi dia harus lebih ke tawaran, mau nggak, gitu kan? Kita cari solusi bersama. Tapi kalau anak nggak mau ya jangan dipaksa. Itu tadi karena restitusi itu dengan penuh kelembutan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi menanyakan keyakinan tadi. Jadi kita harus menanyakan keyakinan itu dari dalam diri anak sendiri yang sudah disepakati di awal tadi bersama. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di restitusi itu, di validasi tindakan tadi akan nampak apa sih yang mendasari perilaku anak itu. Mungkin seperti restitusi yang sudah saya lakukan, si anak ternyata tidak membuat PR itu karena malam kesenangan, ya, kebutuhan akan kesenangan, main handphone sampai malam, sampai tengah malam, akhirnya lupa bikin PR. Itu dia ternyata kebutuhannya itu kebutuhan kesenangan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya setelah dia meyakini keyakinan apa yang dilanggarnya, sehingga dia kembali kepada teman-temannya dengan sebuah keyakinan bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Foto praktik baik saya
Itu jadi ada pembiasaan salam sapa di awal masuk. Kalau dulu saya belum membuat ini salam sapa ketika awal masuk. Ternyata setelah belajar ini, berbagi pengalaman dengan teman-teman, ternyata hal-hal remeh itu kalau setiap hari dilakukan itu akan membangun karakter. Remeh mungkin bagi kita, kita salam gitu kan. Tapi ketika dilakukan berulang-ulang, seperti cerita dari teman satu kelompok saya di SMA Plus Sipiro, SMA 2 Plus Sipiro ya, yang asrama itu ya. Jadi ketika setiap guru-guru yang bukan guru sana datang ke sana, itu langsung good, ya. Jadi dia pengalaman itu, iya, ibu senyum langsung. Itu kan budaya seperti itu kan nggak instan ya. Itu harus dilakukan dari awal. Jadi kalau orang pergi ke SMA Plus Sipiro itu, yang diajukan jempol itu, itulah siswanya. Di siapapun itu, mau dia non muslim, mau dia muslim, mau dia berpakaian lusuh, mau berpakaian cantik, mau keluar dari mobil plat merah, mobil biasa, motor, sepeda, pasti Assalamualaikum. jadi terkenal gitu kan. Nah, kalau kita membudayakan hal seperti itu, makanya SMA Plus itu kan terkenal. Akhirnya orang berbondong-bondong gitu ke sekolah sana. Tapi kalau kita bisa membudayakan itu di sini, bisa merubah karakter, pasti bakal banyak siswa yang datang ke sini. Karena dari omongan orang-orang, oh bagus di situ pembentukan karakternya. Nah, terus juga ada tadi, karena ini fotonya nggak nampak. Terus itu tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya ceritakan tadi. Ya, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Apalagi kita di SLB ini ya, setiap murid itu pasti punya gaya belajar masing-masing. Seperti contohnya murid saya Erwin dan Isti. Mereka itu walaupun umurnya berbeda, tapi karena dia tidak pernah sekolah, jadi kemampuannya hampir mirip-mirip. Tapi ternyata gaya belajarnya berbeda. Karena kalau si Isti lebih ke harus dicontoh-contohkan. Kalau si Erwin lebih ke harus dia ikut terjun langsung. Misalnya saya di situ saya membuat pembelajaran menggunakan mata uang. Ternyata ketika saya ingin masuk ke pembelajaran mata uang, ternyata anak saya ini tidak tahu bagaimana dia menggunakan uangnya. Dia tahu nominal, tapi tidak tahu ini ditambah ini hasilnya ini, atau duit 10.000 itu bisa jadi duit berapa aja dia nggak tahu. Nah, kalau si Isti dengan dikasih gambar-gambar aja dia udah langsung bisa. Tapi kalau si Erwin harus praktek dulu, diambil duit 20, diambil duit segini dicontohkan lagi. Jadi itu gaya belajarnya berbeda. Makanya kenapa di filosofi Kahari kita sebagai guru itu harus menghamba kepada murid. Jadi kita harus benar-benar, murid itu raja, kita hambanya. Jadi apa kebutuhannya kita lakukan, apa yang dia inginkan kita lakukan. Nah, semoga dengan kita sekolah penggerak, dengan kita banyak guru penggerak, kita lebih memahami tujuan dari Mas Menteri kita tentang Merdeka Belajar ini. Jadi tidak ada lagi kekerasan dalam belajar, baik kekerasan verbal, kekerasan tindakan, lebih humanis. Jadi Bapak Ibu, sedikit itu mungkin pengalaman saya. Saya benar-benar dengan pembelajaran guru penggerak ini, walaupun mungkin tujuan saya di guru penggerak ini hanya ingin menambah pengetahuan, tidak ada tujuan lain ya. Nah, tapi saya memahami bahwa betul ya, karakter dulu baru pengetahuan. Kalau karakter itu sudah timbul, maka pengetahuan akan muncul. Itu saya mencontohkan SMA Plus Sipiro. Ketika karakter sudah ada di anak-anak itu, maka materi-materi akan mudah masuk dan akan berprestasi dengan sendirinya. Tapi kalau kita hanya fokus pada pengetahuan, nah ketika dia gagal, anak ini gagal, dia akan apa? Akan beralih kepada kemunduran. Saya juga mulai itu membangun karakter, jangan hanya memfokuskan kepada pengetahuan semata. Mungkin itu saja dari saya, sedikit pengalaman, refleksi saya
banyak sekali kekurangan gitu kan, dan banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari modul satu ini. Makanya itu saya berbagi refleksi saya, pengalaman yang sudah saya usahakan lakukan, itu tadi sudah saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir, menyisihkan waktunya. Mungkin ini sudah lewat dari jam pulang. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lupa saya. Masih ada pertanyaan? Berdiri Bu Fadlia. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya pribadi sangat bangga terhadap pengalaman yang telah diberikan, sehingga pengalaman yang dianggap remeh ternyata bisa berdampak besar di kemudian harinya bagi kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Mungkin bisa dikatakan Ibu Resti ini sebagai master yang khusus ya. Karena Resti dan saya membaca oh iya. Baik, mungkin yang akan saya tanyakan kepada Ibu Resti tentang posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrol Ibu Resti sebelum mengikuti guru penggerak dan setelah mengikuti guru penggerak, dan di saat perubahan ini hambatan apa saja yang Ibu Resti dapatkan, dan satu lagi hal yang paling berkesan hingga saat ini yang Ibu rasakan pada saat guru penggerak apa saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Fadlia. Walaupun nama saya Resti, jangan sampai saya masuk restitusi. Nanti saya dijadiin tugas tambahan guru bimbingan BK nanti di sini. Guru BK pula saya nanti di sini. Baik, tadi posisi kontrol saya sebelum saya mengikuti guru penggerak ini. Ya, saya jujur kalau posisi kontrol itu saya lebih ke penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah inilah saya paling banyak, karena saya menganggap ketika orang merasa bersalah, dia agak emosi tiba-tiba jadi gitu. Jadi saya level di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, ketika sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, jujur saja ya Bapak Ibu, posisi kontrol ini memang manajer paling utama, paling diusahakan manajer. Tapi dengan situasi murid kita di SLB ini, kita harus sedikit memvariasikan sesuai keadaan. Tapi ya, tetap kalau seandainya kita sudah istilahnya, kalau anak kita sudah memahami, kalau kita ternyata sudah berusaha di posisi manapun, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, saya rasa anak akan bisa nanti di level manajer, karena kita sudah membangun karakternya. Nah, tapi tetap di posisi teman, situasi keadaan. Karena saya lihat kayak Ibu Kris lah. Kalau Ibu Kris, dia kan anak autis. Kalau anak autis itu di pembuat rasa bersalah itu mungkin nggak ngena ke dirinya. Karena dia istilahnya anak autis itu the point. A, B. Dia tidak bisa berabstrak. Nah, makanya kenapa kalau untuk di anak autis sangat sulit membuat rasa bersalah. Nah, tapi di manajer karena dia bersifat datar, flat gitu, mungkin dia bisa. Nah, tapi kalau untuk anak Grahita mungkin agak proses ya, karena dia anak Grahita ini penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Kalau manajer kesannya kita lebih ke kayak orang yang udah level tinggi lah gitu kan, udah bisa dia abstrak, udah bisa dia apa keyakinan kelas yang sudah diyakini. Nah, kalau anak Grahita kan perlu diajak dulu kemana-mana. Nah, tergantung muridnya dan tergantung karakter muridnya juga. Kalau seandainya kita sudah mampu membentuk karakter semua murid kita, mungkin di level manajer bisa. Nah, tadi pengalaman apa yang sudah saya dapati selama guru penggerak ini, itu tadi saya banyak merefleksi diri.
ya, merefleksi diri bahwa oh benar ya, dulu saya mikirnya ganti menteri, ganti kurikulum, apa-apa lah ini, kayaknya presiden ini nggak mau lah apa namanya tuh nama menggunakan kebaikan-kebaikan yang dulu, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata ketika saya melakukan guru penggerak ini, oh saya paham kenapa sih menteri ini membuat program guru penggerak ini supaya masyarakat Indonesia mulai dari kita jenjang sekolah ini memahami bahwa tidak ada lagi pendidikan itu dengan kekerasan, harus humanis. Nah, jadi kita harus merubah gaya mengajar kita sekarang. Tidak boleh lagi memaksakan, menghukum, harus lebih ke humanis. Itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman kedua, itu tadi saya bilang saya punya pengalaman buruk untuk berdiri di depan. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, saya menjadi berani gitu. Dalam diskusi kelompok pun, akhirnya saya pun berani untuk bicara. Itu sih pengalaman yang saya dapatkan dari guru penggerak ini. Mungkin itu saja. Masih ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Risti Aulia SPD yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan serta praktik baiknya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada hal yang memang dapat kita terapkan di kelas dan di sekolah. Betul yang disampaikan oleh Bu Risti tadi bahwa pendidikan itu harus ada perubahan-perubahan paradigma tadi, pola-polanya. Tentu zaman itu semakin berubah, tentu pendidikan juga akan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang utama dalam pendidikan itu adalah betul karakter baru ilmu. Kalau para ulama kita sering membilang, baik itu yang di sekolah pesantren, bahwa adab dulu baru ilmu. Adab itu karakter. Bila adabnya sudah bagus, ilmu akan mengalir. Tapi adab kurang ilmu banyak juga nggak akan baik atau bagus bagi dirinya. Baiklah Bapak Ibu, waktu kita juga terus berjalan. Namun ada satu lagi kegiatan kita, mungkin kita masih butuh waktu untuk membuat komunitas belajar atau komunitas praktisi di sekolah kita ini, karena Isti tahu kenapa Ibu panggil Isti ke sini? Kenapa? Oh, kamu makan saat jam belajar. Boleh kita makan jam belajar? Tidak boleh. Ya, itu salah atau benar? Iya, salah. Ya, itu perbuatan yang salah. Ya, Ibu tahu mungkin kamu lapar. Ya, lapar. Kenapa kamu tidak makan pagi? Ya, buru-buru. Oh, kamu pagi tadi mencuci piring, ya, buru-buru, tidak bisa makan, gitu, ya. Itu bagus, ya. Membantu orang tua itu bagus, ya. Tapi Isti ada yang kamu langgar, ya. Kesepakatan, keyakinan kelas kita. Apa itu? Menghargai. Iya, menghargai orang. Iya, ya. Kamu melanggar kesepakatan menghargai orang. Nah, Ibu tanya lagi, makan saat jam belajar itu
kesalahan kamu lagi. Sekarang kita cari sama-sama, ya. Kita cari sama-sama apa solusi yang bagus. Kira-kira apa? Oh, bagus ya. Bangun lebih pagi. Bisa kamu bangun lebih pagi? Bisa? Bisa? Ya. Kapan kamu mulai? Besok. Iya. Betul ya, besok kita mulai ya nak ya. Semoga kamu lebih baik lagi ya. Tidak melanggar keyakinan kelas kita ya. Bisa makan pagi, bisa membantu orang tua ya. Tidak buru-buru ya. Bagus. Terima kasih. Apa Bu? Rizka tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu, Kenapa sayang? karena tidak mengerjakan PR. Oh iya. Sekarang boleh nggak kita tidak mengerjakan PR? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mengerjakan PR itu tindakan yang salah atau benar? Tindakan yang salah. Bagus ya. Udah tahu Rizka kan tindakan yang salah ya. Jadi kita harus mengerjakan PR karena tidak mengerjakan PR itu tindakan yang salah. Nah, Ibu tahu setiap orang itu pernah tidak membuat PR. Rizka tidak membuat PR pernah. Si Isti juga pernah tidak membuat PR. Nah, sekarang Ibu tanya kenapa Rizka nggak sempat membuat PR malam tadi nak? Keasikan main handphone, waktunya pasti ketiduran. Oh, jadi nggak sempat. Jadi malam tadi asik kali main handphone, jadinya ketiduran Rizka. Yang namanya pusing. Oh, ketiduran. Iya, itulah main handphone lama kali kan. Nah, Rizka masih ingat Masih Bu. keyakinan kelas yang sudah kita sepakati nak? Masih ingat? Masih ingat Bu. Masih ingat apa itu nak? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus mengerjakan tugas. Oh iya, mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Salah satunya apa? PR. Nah, menurut Rizka, dengan Rizka tidak membuat PR itu sudah sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Belum. Belum. Berarti Rizka tidak menyepakati keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang Ibu nggak cari kesalahan Rizka ya. Kita cari solusinya bersama-sama. Kira-kira menurut Rizka nih, apa kira-kira solusinya supaya Rizka tidak sehari-hari bisa mengerjakan PR? Apa solusinya nak? Mau bagi apa? Apa solusinya sayang? Mengatur waktu. Oh, mengatur waktu ya. Jadi kalau malam belajar dulu, kerjakan PR, habis itu baru bisa main handphone. Ya, itu yang mengatur waktu. Iya. Iya, kapan Rizka bisa melakukan ini? Tadi malam. Tadi malam Rizka nggak buat PR. Mengatur waktu ini kapan? Nanti malam. Oh, nanti malam ya. Oke, pintar ya. Ibu harap Rizka jadi lebih baik, lebih rajin belajar, PR-nya dikerjakan ya. Iya, Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu.